Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pada hari ini kita masih mempelajari tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 5 dan 6. Tetap semangat! Pada pembelajaran kali ini, seperti biasa, anak-anak bertemu kembali dengan Yusma dengan muatan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan pembacaan doa belajar ini, anak-anak tambah mengerti, tambah luas pengetahuannya, dan bermanfaat. Pada pembelajaran PPKN kali ini, kita masih mempelajari tata tertib yang ada di sekolah. Mari kita baca teks percakapan berikut dengan cermat yang berkaitan dengan tata tertib di sekolah. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Terlalu jauh. Jadi, biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapihan, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelas. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Masih kembali kita membaca teks percakapan berikut ini. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya, jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki
banyak manfaat dalam hidup. Berarti, kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bima muatan PPKN. Anak-anak akan berlanjut dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Kalau tadi kalian sudah belajar muatan PPKN bersama Bu Ima yang membahas tentang tata tertib dalam kehidupan sehari-hari yang berlaku di sekolah. Sekarang muatan bahasa Indonesia kita akan membahas tentang mengamati ciri-ciri keberagaman benda dan mencari makna kosakata. Silakan kalian perhatikan ke layar berikut. Keragaman benda, alat dan bahan, bola, buku, dan pensil. Petunjuknya yaitu sediakan alat dan bahan. Yang kedua, kamu boleh tambahkan dengan benda yang ada di sekitarmu. Yang ketiga, amatilah bahan tersebut satu per satu. Kemudian, isilah titik-titik berikut ini. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah hasil pengamatan dari Pak Guru. Yang pertama, bendanya adalah bola. Kita lihat bola. Nah, di sini ada bola, coba kita amati. Apa dan bagaimana ciri-ciri dari bola itu? Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama adalah bola berbentuk bulat. Yang kedua, berwarna hitam dan putih. Mungkin kalian di rumah memiliki bola bukan berwarna hitam atau putih. Nanti tinggal menyebutkan ya. Mungkin ada merah, kemudian ada biru, dan lain sebagainya. Yang ketiga ciri berikutnya adalah terbuat dari karet. Keempat, termasuk benda padat. Nah, bola adalah termasuk benda padat. Benda berikutnya adalah buku. Nah, apa kira-kira ciri-ciri dari buku? Ciri-cirinya yang pertama berbentuk persegi panjang, ya. Kemudian dalamnya berwarna putih dan bergaris. Dan ketiga terbuat dari kayu. Jadi semua kertas bahan dasarnya adalah kayu. Kayu yang diolah menjadi bubur kemudian dicetak ya melalui proses berikutnya sehingga menjadi buku. Dan buku itu termasuk benda padat. Benda selanjutnya adalah pensil. Nah, apa kira-kira ciri-ciri dari pensil tersebut? Ciri-cirinya yang pertama adalah bentuknya seperti tabung panjang. Yang kedua berwarna coklat. Nah, di situ ada warna kuning dan warna ungu ya. Yang ketiga terbuat dari kayu. Yang keempat, pensil termasuk benda padat. Nah, anak-anakku sekalian, kalian dapat mengamati benda-benda di sekitar kalian. Coba kalian temukan ciri-cirinya, ya. Kemudian benda itu termasuk benda apa? Nah, selanjutnya adalah mendengarkan teks bacaan yang dibacakan oleh Pak Guru. Sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola.
Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Pak Guru rasa kalian sudah mengenal apa itu sepak bola. Bahkan banyak sekali teman-teman kalian yang berhobi main bola. Nah, sekarang diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Tambahkan jika masih ada kata-kata yang belum dipahami. Nah, di sini Pak Guru sudah menemukan arti atau makna dari kata-kata yang ada. Yang pertama, tim, yaitu artinya kelompok. Yang kedua, inti, artinya pusat atau paling utama. Makanya ketika ada pemain bola yang menyampaikan alhamdulillah saya menjadi pemain inti, berarti dia adalah pemain utama dari sepak bola itu. Kemudian gol. Gol adalah masuknya bola ke gawang menyentuh tanah. Yang ketiga, gawang. Sebuah rintangan yang dibuat oleh manusia maupun alamiah. Dalam dunia olahraga dan atletik atau pertandingan berkuda biasanya rintangan ini harus dilalui dengan melompatinya. Berarti gawang itu tidak hanya pada olahraga sepak bola, melainkan atletik, balap kuda juga ada yang namanya gawang, ya. Yang selanjutnya adalah penalti, yaitu menendang dalam pertandingan sepak bola yang dilakukan dari titik penalti berjarak 11 meter menuju gawang. Nah, penalti ini diberikan ketika ada lawan yang menyentuh bola atau melakukan pelanggaran di kotak penalti. Nah, mereka akan mendapat hukuman penalti. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran muatan bahasa Indonesia kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan pada hari ini kalian dapat memahami. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekarang dilanjut dengan muatan matematika bersama Bu Mar. Alhamdulillah anak-anak. Ketemu lagi di muatan matematika bersama Bu Mar tentunya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Tadi di awal kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin. Masih ya tentang keberagaman benda, makna-maknanya. Nah, lalu dilanjutkan lagi dengan Bu Saimah masih tentang aturan. Apa saja sih aturan, manfaatnya, dan akibatnya jika kita tidak mengikuti aturan. Nah, untuk muatan matematika, kita masih mempelajari materi yang sama seperti sebelumnya. Simak baik-baik yuk. Pada pembelajaran hari ini, kita masih akan mengulang materi sebelumnya, yaitu tentang pembagian, ya, bentuk penjumlahan pengurangan berulangnya, serta bentuk pembagiannya. Nah, sekarang kalian mesti ingat pembagian adalah bentuk pengurangan berulang. Nah, bagaimana sih caranya? Contohnya, perhatikan.
24 dibagi 4. Seperti apakah bentuk pengurangannya? Ini jangan sampai kalian lupa. 24 dibagi 4 itu sama artinya dengan 24 kita kurangkan dengan dengan 4. 24 dikurang 4. Nah, kita cari dulu berapa? Oh, 24 dikurang 4 itu sama dengan 20. Berarti masih ada sisanya. Kita kurangkan lagi dengan 4 menjadi 16. Kita kurangkan lagi dengan 4 menjadi 12. Kita kurangkan lagi dengan 4 menjadi 8. Betul. Kita kurangkan lagi dengan 4 menjadi 4. Kita kurangkan lagi dengan 4 menjadi 0. Nah, kalau sudah sampai dengan 0, di belakang ini 0 ya, Nak ya. Perhatikan. Di sini sudah tertera ya, Nak ya. 24 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Kalau bentuk pengurangan belakangnya sama dengan 0, ya. Baru di sininya 24 dibagi 4 itu ada berapa? Kita hitung ada berapa angka 4-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 24 dibagi 4 itu sama dengan 6. Nah, itu kalau bentuk pengurangan berulangnya. Nah, sekarang kita akan belajar kebalikannya, yaitu bentuk pembagiannya dari soal pengurangan berulangnya. Contoh ya. 14 dikurang 7 dikurang 7 sama dengan 0. Nah, itu artinya bentuk pembagiannya seperti apa? Angka yang di depan dibagi dengan angka pengurang. Berarti 14 dibagi 7 sama dengan 2. Bukan sama dengan 0. Tapi sama dengan 2 karena 7-nya ada 2. Atau contoh lain. 54 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9. Sama dengan 0. Bentuk pembagiannya artinya 54 dibagi 9 sama dengan berapa? 54 dibagi 9 sama dengan berapa? Bukan sama dengan 0 anak-anak. Kita hitung ada berapa angka 9-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 54 dibagi 9 sama dengan 6. Nah, kalau di sebelah kiri bentuk pengurangan berulang, kalau di sebelah kanan bentuk pembagiannya. Diingat baik-baik. Oke, berikutnya. Pada materi ini kita juga masih belajar tentang tabel pembagian ya. Supaya kalian tidak bingung ketika mengerjakan soal. Masih sama nih dengan yang kemarin, yang kosong dan yang isinya. Coba anak-anak perhatikan baik-baik. Kemarin sudah Bu Guru jelaskan bagaimana cara mencari jika yang sebelah kanan yang kosong. Betul, jika kotak yang kosong di sebelah kanan, maka cara mencarinya adalah bilangan di sebelah kiri dibagi dengan hasil. Bilangan di sebelah kiri dibagi dengan hasil. Itu artinya 10 dibagi 5. Nah, berapa sih 10 dibagi 5? 10 dibagi 5 itu artinya 10 dikurang 5 sampai dengan 0. Berarti 10 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 sama dengan 0. Ada berapa angka 5-nya? Betul, ada 2. Baru kita isikan. Nah, lalu di sini ada 20. Masih sama. 20 dibagi 5. Ya. 20 dibagi 5 berapa? Betul, sama artinya dengan 20 dikurang 5 dikurang 5 dikurang sampai dengan habis atau 0. Itu artinya 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, kalau yang kosong sebelah kiri bagaimana Bu Guru? Nah, kalau kosong sebelah kiri apa kemarin? Jika kotak yang kosong di sebelah kiri, maka cara mencarinya adalah bilangan di sebelah kanan dikalikan dengan hasil. Atau hasil dikalikan dengan bilangan yang ada di sebelah kanan. Ya. Nah, berarti nih, berapa dikali berapa? Di sini kanannya 3, hasilnya berarti 5. Berarti 3 dikali 5 ya. 3 dikali 5 itu sama artinya berapa? 5-nya ada 3, betul. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Sama dengan berapa? 15. Pintar. Nah, lalu berikutnya. Yang bawah. Hasilnya 5. Bilangan di sebelah kanan 5. Itu artinya 5 dikali 5. 5 dikali 5 sama artinya dengan 5-nya ada
5. Berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan betul 25. Mudah ya anak-anak ya. Ingat, yang terpenting dari pembelajaran matematika adalah kalian harus sering mengulang ya anak-anak, sering berlatih. Itu akan membuat kalian lebih mudah mengerjakannya. Dan ketika kalian membaca soal, baca baik-baik perintahnya. Oke. Baik anak-anak. Pembelajaran kita sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah besok kita sudah masuk ke subtema yang baru. Ya. Tetap semangat anak-anak, meskipun kita belajar masih dari rumah. Terima kasih banyak untuk selalu menyimak video pembelajaran yang Bapak Ibu Guru berikan. Ucapan terima kasih juga untuk ayah, bunda, kakak yang sudah menemani pembelajaran kalian di rumah. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, ya. Mengaji dan sholatnya, itu yang utama. Nah, kalau tadi di awal kita sudah membaca doa, mau belajar, maka di akhir kita tutup dengan doa sesudah belajar. Ya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.